Soal ke-8. Bismillah, Assalamualaikum ilaik. Izin bertanya, bagaimana puasa kita jika di malam hari lupa niat untuk puasa besok? Dan apakah boleh sekali niat di awal Ramadan untuk seterusnya sampai akhir Ramadan? Barakallahu fiik. Permasalahan niat adalah syarat dari seluruh ibadah. Baik ibadah salat, baik ibadah membayar zakah, baik ibadah umrah dan haji dan jihad dan yang lainnya. Sesuai keumuman hadis dari Umar muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Namun permasalahan spesifik sekarang tentang puasa Ramadan. Maka untuk puasa Ramadan telah datang nas dari salaf bahwa tabyitu niyah syarat diterimanya puasa. Apa itu makna tabyitu niyah? Maknanya meniatkan di malam hari sebelum besok Ramadan, maka dia meniatkan untuk puasa besok, baik di malam hari ataupun di waktu sahur sebelum fajar. Itu makna dari permasalahan tabyitu niyah. Lalu mana pendalilan tabyitu niyah adalah syarat? Pendalilannya dari dua riwayat athar yang sahihan. Athar dari Ibnu Umar dan saudarinya Hafsah. Maka diriwayatkan oleh ashabus sunan, terutama Muwatta Malik, meriwayatkan dari Hafsah yang mana Nabi Muhammad dari Hafsah yang mana beliau berkata, man lam yajma'i asyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan sebelum fajar, baik di malam hari ataupun di waktu sahur sebelum siang, sebelum seperti sekarang waktunya, maka tidak diterima puasanya. Dan ini sanadnya sahih kepada Hafsah. Dan telah datang dengan sanad yang kuat sekali dari Nafi', dari Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Dan ini dinamakan oleh Imam Al-Bukhari silsilah Adz-Dzahabiyah, sanad yang emas. Maka sanadnya kepada Ibnu Umar sahih, disebutkan dengan lafaz yang sama. La yasumu illa man ajma'a siyam qabla al-fajr. Tidak diterima puasa seseorang sampai dia itu meniatkan di malam hari atau di waktu sahur sebelum fajar. Maka dari dua riwayat yang sahih ini, dari ucapan dua orang sahabi, maka di sini ucapan dua orang sahabi yang mauquf di istilah ilmu hadis, maka dia itu hukumnya marfu. Kenapa mauquf lahu hukmu rafa, istilahnya seperti itu? Karena apa yang diucapkan oleh dua sahabat ini tidak berhubungan dengan akal dan pendapat. Maka seorang sahabi tidak diterima akal pendapatnya dalam syariat. Syariat ini hanya dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Maka di sini dinamakan marfu hukman karena jauh bukan dari pendapat dari dua ucapan sahabi ini, tetapi ini ihtimal mereka keduanya mendengar dari Nabi, namun tidak ada hadis yang marfu selain dari ucapan keduanya. Maka keduanya adalah seorang sahabi yang bisa dipercaya khabarnya karena mereka dipuji oleh Allah dan Rasulnya tentang amanah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka diterima khabar mereka meskipun tidak datang nas dari Nabi, tetapi ucapan keduanya menunjukkan bahwa ini adalah hukumnya datang dari Nabi. Karena bukan dari akal mereka untuk membicarakan perkara diterima atau tidaknya, ditolak atau tidaknya suatu perkara. Maka ini adalah permasalahan yang berhubungan dengan marfu. Kemudian kembali kepada soal. Lalu bagaimana tentang
permasalahan niat tadi. Tabitu niyah. Seperti kami sebutkan tadi, tabitu niyah adalah madhab jumhur ulama. Yang 4 dan yang lainnya. Maka kalau begitu bagaimana, apakah kita meniatkan cukup di malam pertama ataupun meniatkan setiap malam? Fahim masalah sekarang? Meniatkan di awal malam, di mana di awal Ramadan, misalnya di Ramadan yang pertama kita niatkan, setelah itu sudah selesai 29 hari berpuasa tanpa meniatkan di malamnya, atau setiap malam harus melaksanakan niat yang baru. Maka di sini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama pendapat Imam Malik, dan pendapat yang kedua pendapat jumhur ulama selain dari Imam Malik, seperti muridnya Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan Abu Hanifah dan yang lainnya. Maka berpendapat yang pertama dari Imam Malik, cukup meniatkan di awal malam. Karena puasa itu puasa yang ibadahnya 1 bulan penuh berturut-turut. Seperti sholat, kita sholat isya, tadi sholat fajr juga, maka dari takbir Allahu Akbar sampai kepada salam itu satu keseluruhan. Nah begitupun puasa Ramadan, di awal Ramadan sampai selesai Ramadan, masuk bulan Id, masuk bulan Syawal, hari Id, maka itu semuanya ibadah satu kesatuan. Ini pendapat Imam Malik. Adapun pendapat jumhur, tidak. Ibadah puasa setiap hari berbeda. Setiap hari selesai satu puasa. Tidak 1 bulan penuh, tetapi setiap hari ibadah mustaqillah. Ibadah yang berkesendirian. Dan ini ucapan jumhur, sehingga kalau begitu setiap hari dia harus meniatkan ibadah. Maka besok di malam yang ke-7 diniatkan. Besoknya di malam yang ke-12 diniatkan. Besoknya lagi malam ke-21 puasanya diniatkan. Maka ini yang diinginkan dengan pendapat jumhur. Lalu bagaimana yang rajih? Wallahu a'lam, yang rajih bahwa pendapat jumhur lebih mendekati. Kenapa? Karena ibadah puasa tidak seperti pendapat Malik, dia itu satu kesatuan seperti sholat. Sholat fajar, sholat duhur, 4 rakaat, satu kesatuan. Kita jawab tidak, prakteknya seperti itu. Justru puasa tidak seperti sholat satu kesatuan, tetapi dia berbeda dari hari ke hari. Dari mana bantahannya? Seperti ucapan Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Ayat ini membantah kiasnya dari pendapat yang pertama, yang dikatakan bahwa puasa Ramadan itu satu keseluruhan, 1 bulan, seperti sholat fajar satu keseluruhan, seperti sholat duhur satu keseluruhan. Jawabnya tidak. Kenapa? Kalau kita kiaskan puasa 1 bulan ini 29 hari seperti sholat antum tahu, jika antum sholat tadi fajar dalam keadaan sholat bersama kami, selesai rakaat yang pertama kemudian kalian mendengar suara buang angin, kentut, maka kalian keluar. Kemudian setelah itu kita sudah selesai karena kalian wudhu dan sebagainya, maka kalian melaksanakan sholat fajar 2 rakaat atau 1 rakaat saja? 2 rakaat. Karena 1 rakaat yang tadi rusak. Itu jika sholat dikiaskan puasa kepada sholat seperti ucapan Imam Malik, maka ini tidak benar. Kenapa? Karena di ayat disebutkan faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra. Misalnya sekarang seseorang berpuasa
Dari awal sampai 20 hari sukses. Kemudian di hari ke-20 dia sakit. Panas di siang Ramadan. Tidak bisa berpuasa. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridon." Jika kalian dalam keadaan sakit, boleh berbuka. Tidak bisa kecuali harus berbuka. Misalnya, bukan panas sembarangan, bukan sakit sembarangan. Ini sakit yang benar-benar sakit. Maka dia berbuka untuk menguatkan badannya. Boleh, boleh. Di Al-Quran disebutkan, "Faman kana minkum maridon, fa'iddatun min ayamin ukhar." Atau dia sakit dan juga dia safar. Badannya sehat. Namun dia mudik, maka pulang ke Jawa pada tanggal 27, 28, 29, dia 3 hari naik motor ke Jawa. Maka dia dalam keadaan kehausan, kelelahan, kelaparan, boleh makan, boleh. Faman kana minkum maridon au ala safarin, atau dalam keadaan safar untuk makan dan minum. Namun apa? Fa'iddatun min ayamin ukhar, agar dibayar di hari yang lain selain dari Ramadan, dibayar di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kesimpulannya, tidak bisa dikiaskan di sini dengan sholat. Kenapa? Orang ini berpuasa sukses sampai hari ke-20 dan hari ke-21, 22 sakit, kemudian dia makan, maka dia hanya membayar berapa hari? 2 hari saja. Tidak seperti sholat. Rakaat yang pertama hilang, sholat fajarnya, maka dia harus mengulang awal dan yang kedua. Adapun puasa, maka jika seseorang sukses 20 hari, di hari ke-21, di hari ke-22 dia sakit dan makan hanya mengganti 2 hari itu. Dan jika dia sukses puasa sampai 27, namun dia mudik safar, 27, 28, 29, 3 hari itu dia makan, puasanya sukses kecuali 3 hari. Tidak rusak dengan berbukanya di ujungnya atau di tengahnya. Paham sekarang? Maka di sini qiyas yang dilaksanakan oleh Imam Malik, qiyas ma'al farik. Terjadi perbedaan, maka yang rajih bahwa puasa setiap harinya ibadah yang baru, tidak seperti ibadah yang 1 bulan penuh sama, tidak. Tetapi setiap hari harus niat. Setiap hari harus niat. Maka bagaimana cara meniatkannya? Perlu diperhatikan cara meniatkannya, dan ini ada pembahasan yang akan datang. Cukup dengan di dalam hati, tidak melafadzkan. Dan bahkan di dalam hati itu, di saat kita bangun saja untuk sahur, seseorang bangun untuk sahur, terutama antum para santri, maka kita bangunkan, dijadwalkan, ayo makan. Tinggal mengambil beras, mengambil lauk. Maka dengan mengambil nasi dan lauk itu sudah niat. Iya apa tidak? Atau jika masih jomblo, bangun membuat indomie. Maka dengan dia bangun membuat indomie, sudah ada niat di dalam hati. Tidak mesti dilafadzkan dan seterusnya. Maka inilah yang rajih dari ucapan jumhur. Cukup dengan melaksanakan niat di dalam hati. Dan niatnya setiap malam dan setiap sebelum dari siang Ramadan itu sudah diniatkan. Alhasil di dalam hati, besok hari ke-20 puasa. Besok hari ke-21 puasa. Hari ini, tadi malam kita meniatkan, besok sahur dengan apa? Nanti pagi sahurnya apa? Sudah meniatkan seperti itu. Sahurnya dengan daging ayam. Ya sudah. Maka dimasaklah daging ayam. Di saat memasak, ibu-ibu itu sudah niat di dalam hati. Maka ini yang rajih, bahwa meniatkan setiap malam. Dan dia adalah syarat diterimanya puasa. Sehingga awas, hati-hati, jangan ada yang lalai tentang permasalahan niat. Ada soal lain?